kembali lagi di podcast Ngopi, ngobrol bareng Koalisi Perempuan Indonesia bersama aku, Putri Nabila, dan juga ada narasumber nih, Kak. Aku Nidan dari Gender Research Student Center UPI. Nah, sekarang aku dengan Kanida akan memahami tentang kekerasan seksual, tabu atau perlu. Jadi bahasan yang penting ya Kanida, apalagi di Koalisi Perempuan Indonesia sekarang itu kita ada program di bawahnya Generasi Gender yang mana kita juga membahas mengenai isu kekerasan berbasis gender dan seksual. Nah, dan sekarang tepat banget nih teman-teman Putri mengundang Kanida karena dari Grade UPI dan itu sudah sangat tepat. Dan sekarang kita bakal dengerin aja nih gimana perkenalan dari Kanida dan apa itu Grade UPI. Silakan. Halo teman-teman, kenalin aku Nidan dari Gender Research Student Center atau Grade UPI. Nah, di sini Grade UPI merupakan organisasi atau unit kegiatan mahasiswa yang berfokus pada kampanye, edukasi, riset dan advokasi isu gender dan juga inklusi sosial. Nah, jadi kalau misalnya tadi mau ngebahas soal kekerasan seksual, kita juga memiliki fokus isu di sana gitu. Oke, dan dengar-dengar nih Kanida itu udah aktif dari tahun 2021, betul ya Kak? Iya, betul. Nah, jadi tepat nih untuk kita memahami kekerasan seksual dengan Kanida. Oke nih Kanida, aku langsung saja nih pengen Kanida paparin nih sebenarnya kekerasan seksual itu apa sih? Kan biasanya nih di kota Bandung juga ya banyaknya kayak tahu tuh kekerasan seksual itu cuma kekerasan kayak yang diperkosa gitu kan, kayak kekerasan fisik sama pacarnya. Nah, apakah hanya sebatas kekerasan itu? Nah, itu apa? Oke. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin soal kekerasan seksual, bener banget kata Putri. Banyak banget stigmatisasi bahwa kekerasan seksual itu hanya berkaitan dengan fisik saja, misalnya perkosaan, pencabulan gitu. Tapi ini sudah diperjelas dengan adanya UU TPKS dan juga Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Di sini kalau misalnya merujuk pada Permendikbud nomor 30 tahun 2021, karena saya ada di perguruan tinggi ya, pengertian kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh seseorang dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan fisik, psikis, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Nah, aku pengen menggarisbawahi beberapa kata kunci penting gitu, yaitu semua tindakan itu merujuk pada sesuatu yang negatif. Jelas kan? Merendahkan, menghina, melecehkan, betul kan? dan atau menyerang. Nah, terus abis itu tapi kita melihat lagi kalau misalnya secara definisi dan tindakan itu tidak hanya berkaitan dengan tindakan fisik. Oke. Benar kan? Betul. Dan juga di sini ada sebabnya. Sebabnya itu bukan karena pakaian seseorang. Kan sering banget kan? Betul. Kamu kok pakai baju seksi gitu Iya, kan? pantas aja kamu diperkosa atau diapa-apain kan. Tapi di sini menyebutkan mengenai ketimpangan relasi kuasa yang menjadi penyebab dari kekerasan seksual ini. Ketimpangan relasi kuasa itu kayak gimana, Kak? Nah, ketimpangan relasi kuasa ini kalau misalnya kita melihat setiap manusia itu punya kayak fungsi sosial dan peran sosialnya masing-masing kan. Oke. Nah, dan itu akan mempengaruhi bagaimana cara seseorang tersebut bertindak. Nah, ketika berkaitan dengan hal ini akan menyebabkan seseorang itu dapat bisa saja nih sewenang-wenang terhadap hak atau orang lain gitu, otoritas orang lain, karena ia memiliki kuasa lebih dari orang lain. Kayak misalnya contohnya kayak misalkan banyak ya kayak di pendidikan tuh yang misal ini ada yang mahasiswanya jadi korban dari dosennya. Nah, itu berarti relasi kuasa ya, Kak? Iya, itu ada jelas ya, ada ketimpangan relasi kuasa di sana. Dan sebenarnya bagaimana cara mencegahnya, kita memiliki pilihan loh untuk dapat melakukan atau tidak melakukan tindakan kekerasan seksual di situ, terutama yang tadi ya, kalau misalnya kita memiliki setidaknya kuasa yang lebih, kita harusnya bisa mencegah untuk memilih tidak melakukan si tindakan kekerasan seksual tadi. Benar. Berarti kita jangan takut tuh punya power
gitu ya kayak. Oke, nah sekarang aku pengen bahas lebih detailing lagi nih kan Ida. Tadi kan udah bahas mengenai definisi nih, secara definisi, tapi sekarang kita bakal memahami nih lebih jauh. Mungkin kan Ida bisa spill bentuk-bentuk kekerasan seksual yang harus kita tahu nih Kak. Oke, kalau misalnya ngeliat lagi selain fisik ada beberapa dibagi 4 sih yang paling besar ya. Maksudnya tuh di aspek-aspeknya. Yang pertama itu ada fisik, non fisik, berbasis teknologi dan juga verbal. Oh, oke. Nah, itu kan jadi macam-macam ya. Iya. Nah, kalau misalnya fisik ini pasti berkaitan dengan sentuhan fisik atau ada kontak fisik di dalamnya gitu. Oke. Kalau non fisik itu bisa saja tidak berkaitan dengan beda dengan verbal ya. Iya. Non fisik itu. Ya, aku mau jelasin dulu verbal deh. Kalau misalnya verbal itu lebih ke bagaimana ucapan. Oke. Ucapan itu menjadi salah satu lingkup gitu. Bahkan kalau misalnya di Permendikbud 30 sendiri, lelucon atau candaan seksis pun sudah termasuk di bentuk-bentuk KS tadi ya. Terus habis itu berbasis teknologi. Tidak memungkiri ya kalau misalnya perkembangan teknologi ini malah berkembang juga nih si kekerasannya itu. Bukannya ikut Iya, mencegah, tapi ternyata makin berkembang nih si kasus kekerasan seksual ini. Nah, kekerasan berbasis teknologi itu namanya kekerasan berbasis gender online biasanya. Atau kalau misalnya di UU TPKS itu namanya kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, itu makin macam-macam bentuknya seperti misalnya pemerasan yang dilakukan oleh seseorang di luar sana ketika misalnya ia menyimpan foto nude gitu. Seseorang atau bahkan sekarang juga lagi happening tuh mengedit foto orang ini menggunakan AI. Oh iya. Iya, untuk mengancam seseorang itu dan bahkan memeras seseorang itu secara ekonomi, seksual. Jadi kayak ada ancaman, kalau kamu gak mau ngirimin lagi foto telanjang kamu, aku akan menyebarkannya. Oke. Atau bisa kalau kamu gak mau ngelakuin lagi Iya. hubungan seksual ini sama aku akan menyebarkannya. Atau bahkan kayak kalau kamu tidak mau mengirimkan uang sejumlah bla 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 dengan batas waktu biasanya, kamu akan aku sebarkan kepada followers kamu. Dan itu sekarang lagi banyak banget, makanya kita juga harus hati-hati. Tapi kalau misalnya secara lebih rinci di Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu ada 21 bentuk kekerasan seksual yang tadi ya, yang kalau misalnya udah dibagi-bagi sama dari fisik, non fisik, verbal dan juga berbasis elektronik tadi gitu. Nah, kalau misalnya bentuknya juga mungkin teman-teman bisa lihat ya di Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu di pasal 5, mulai dari menyampaikan ujaran yang melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan identitas gender, terus memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja, itu kan bentuk non fisik ya. Terus habis itu menyampaikan ucapan memuat rayuan, lelucon, siulan dan bernuansa seksual, sampai ada lingkup yang lebih berat gitu, seperti memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi, memaksa atau memperdayai korban untuk hamil, dan juga membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja, bahkan melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya, karena emang kita nggak tahu ya perkembangan kekerasan seksual itu ternyata macam-macam gitu. Ternyata emang banyak banget ya teman-teman, dan juga aku baru ngeh loh Kak, kalau misalkan ternyata di dalam Permendikbudristek itu lebih banyak daripada UTPKS kekerasannya lebih rinci, dan memang ini sering banget terjadi di lingkungan pendidikan. Nah, kalau misalkan tadi kita nyinggung sedikit nih Kak, kayaknya banyak sekali sih itu tuh yang dirasakan oleh teman-teman yang lagi pacaran. Nah, sekarang lagi happening tuh. Nah, bisa jadi di kekerasan itu tuh terjadi juga ketika dia sedang berhubungan dalam hubungan pacaran. Gimana tuh Kak? Atau Kakak lagi nanganin juga tuh KDP atau gimana? Iya, bener banget. Kalau misalnya kita melihat data ya, kekerasan dalam pacaran tuh, di dalam relasi, kalau misalnya di UPRI sendiri udah ada 15 kasus per tahun 2023 ini. Jadi dari rentangnya dari 2020 sampai 2023, dan kalau misalnya kita melihat di tahun 2023 berarti tahun ini ada 8 kasus kekerasan dalam pacaran yang sedang ditangani
dan sudah selesai ditangani oleh SPPKS UPI ya, karena saya juga merupakan anggota SPPKS UPI. Apa tuh SPPKS tuh Kak? Satuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UPI. Nah, ini juga merupakan salah satu mandat yang ada pada Permendikbud nomor 30 tahun 2021 sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi. Berarti Gitu. setiap perguruan tinggi itu wajib lah ya untuk membuat SPPKS ini atau PPKS ya Kak ya? Karena memang di sana juga menyebutkan bahwa ada nih kayak misalnya akibat-akibatnya atau dampak-dampaknya dan bahkan sanksi untuk perguruan tinggi ini ketika ia tidak membuat satuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, karena Pak Nadiem Makarim sendiri kan bilang kalau misalnya kekerasan seksual merupakan salah satu dari dosa besar pendidikan gitu. Oke, merinding banget aku dengarnya. Oke. Nah, benar teman-teman ya. Jadi dari kita sudah terbuka nih dan sedikitnya udah paham itu Kak bentuk dan juga definisi, dan juga tadi juga kekerasan dalam pacaran tuh nggak boleh dimaklumi teman-teman. Kita harus perlu tahu gitu, dan juga gimana sih Kanida kalau misalkan kita dalam satu hubungan toksik gitu ya, pacaran, dan dapat kekerasan misalkan kayak kekerasan fisik misalkan, dia cubit aku karena dia suka, tapi kan karena kitanya nggak concern. Nah, concern ngomongin nih, concern dalam pacaran. Nah, perlu nggak sih kita concern atau persetujuan baik itu dalam pacaran atau misalkan dalam segi hal apapun? Segi hal apapun. Oke. Nah, iya, jadi untuk memahami kekerasan seksual juga ada beberapa hal yang perlu dipahami. Karena kita tidak berbicara kalau misalnya itu konsen, kekerasan seksual itu berbicara kalau misalnya itu tidak konsen ya. Nah, kalau misalnya kita melihat sendiri, apakah di dalam hubungan relasi konsen itu perlu, atau kalau misalnya bahasa sederhananya persetujuan itu perlu, tentunya ya itu perlu dibicarakan oleh kedua belah pihak ya. Kalau misalnya ada unsur pemaksaan, bahkan seseorang itu menjadi terpaksa untuk melakukan aktivitas seksual yang dilakukan, atau bahkan ketika misalnya pasangannya tidak mengkonfirmasi lagi gitu si aktivitas seksual yang akan dilakukannya, kan banyak banget yang menyangka bahwa kamu dipegang tangannya berarti kamu mau untuk dicium gitu, atau bahkan hal-hal yang lebih parah ya. Tentunya itu tidak bisa seperti itu kalau misalnya kita melihat dari konsep konsen sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan. Kalau misalnya kita ngelihat apa itu persyaratannya, itu ada FRIES. Ada F pertama, freely given, atau seseorang itu memang tanpa tekanan untuk bilang ya, tidak dalam iming-iming apapun, tidak dalam ketakutan apapun sehingga berkata iya. Terus habis itu reversible, atau misalnya bisa diperbaharui ya, diperbaharui setiap tindakan yang ingin dilakukan gitu. Terus habis itu ada inform ini juga penting, karena dia harus menginformasikan gitu tindakan-tindakan apa aja yang akan ia lakukan gitu, atau aktivitas seksualnya seperti apa gitu. Jadi ada tingkatannya. Jadi nggak bisa nih langsung nyosor gitu ya. Nah, terus habis itu enthusiastic itu keduanya harus saling antusias gitu untuk melakukan aktivitas seksual tersebut, dan spesifik itu dimana setiap tindakannya itu harus dinamai dan meminta persetujuan seseorang tersebut. Karena kan sering banget yang ya kalau misalnya di dalam hubungan kayak ngerasa gak enak nih sama pacarnya, takut ngerasa pacarnya marah gitu, iya jadi bilang iya gitu, atau bahkan kayak misalnya pacarnya mengancam secara kekerasan yang tadi gitu, kayak atau enggak nanti kayak kamu nggak bakal lagi ada yang mau sama kamu karena kamu udah dipakai misalnya, kan itu jadi salah satu salah satu hal yang mungkin jadi pada akhirnya si kekerasan dalam pacaran itu sering berulang gitu. Bener lah, berarti penting banget nih teman-teman, dan sekarang udah banyak banget ilmu yang didapat dari Kanida, dan kita kasih apresiasi buat Kanida ya, karena memang itu Kanida, aku nggak bisa memungkiri, tapi banyak sekali teman kita yang memaklumi bahwa ya udah karena aku tuh pacarnya kayak gini, dan itu bukan sesuatu yang kekerasan, dan itu merupakan pengorbanan biasa. Jadi menghilangkan bias kayak gitu harus kayak gimana nih Kak? Nah pertamanya secara sadar kalau misalnya di dalam kekerasan dalam pacaran sendiri ada yang namanya cycle of abuse yang membuat seseorang itu pada akhirnya attach nih sama hubungan ini. Bahkan kayak kalau misalnya itu dinamakan cinta, sepertinya itu bukan cinta ya, tapi memang ada manipulasi secara psikologis yang membuat seseorang itu terikat
dengan pasangannya gitu, meskipun udah dipukulin tapi tetap balik lagi. Betul. Terus abis itu juga meskipun udah ya sorry to say misalnya pemaksaan secara aktivitas seksual gitu, pemaksaan hubungan seksual, tapi ya tetap kembali lagi itu kan tentunya seram. Terus memahami bagaimana batasan dan persetujuan itu penting gitu di dalam hubungan. Kita juga harus memiliki boundaries diri ketika misalnya oke, seseorang ini nggak baik buat aku, atau misalnya sudah melangkahi apa yang menjadi batasan kayak red flag lah ya. red flag kayaknya udah nggak bisa, atau kita harus nge-trigger diri kita untuk tidak menormalisasi hal tersebut. Karena diri kita ini menjadi yang penting ya di dalam hubungan itu, bukan perasaannya tapi diri kita sendiri gitu ya yang penting di dalam hubungan itu. Sehingga jangan sampai nih, apakah benar cinta itu penuh pengorbanan? Sepertinya tidak gitu. Justru cinta itu ya yang harus saling mendukung dan dan membuat kedua belah pihak itu berkembang, bukan saling menyakiti atau penuh luka. Betul, karena cinta itu tidak menyakiti. Aku percaya dengan kata-kata itu kan. Sekarang kita udah sampai ke banyak sekali obrolan. Nah, tadi kan udah banyak sekali nih yang kakak spill gitu, dan itu pasti akan banyak korbannya. Nah, aku pengen nyentil sedikit ke Grade UPI nih Kak. Berarti kan ada perjalanan advokasi kan ini dalam menangani kasus yang tadi kan. Nah, seperti apa perjalanannya? Oke, kalau misalnya perjalanan advokasi sendiri, aku juga mau nge-spill dari tahun Mei 2020 sampai sekarang. Berarti sekarang udah bulan apa? November 2023. Kita udah menangani 170 kasus. Itu terlihat cukup banyak ya teman-teman, padahal kayak kalau misalnya ngelihat kekerasan seksual sebenarnya kayak fenomena gunung es, bisa jadi 170 kasus tuh masih banyak nih ke bawahnya. Tapi itu juga merupakan tanda bahwa awareness teman-teman tuh naik nih buat melaporkan. Nah, kalau misalnya untuk perjalanan advokasi sendiri sangat berliku ya dan berdinamika. Kadang juga ada ya, kalau misalnya ada ancaman yang dilayangkan oleh pelaku terhadap pendamping. Kadang juga ancaman itu bisa berupa penyerangan secara fisik atau bahkan sampai ancaman pembunuhan. Terus abis itu juga kita juga harus secara sabar dan mungkin menjadi garda terdepan untuk melindungi korban dan memenuhi pemulihan korban ini gitu. Jadi kalau misalnya perjalanan advokasi sendiri sangat berliku-liku ya teman-teman. Tapi ya kalau misalnya mau belajar jadi pendamping kekerasan seksual di UPI biasanya suka ada pelatihan sekolah advokasi gender namanya. Nah, kita memang belajar untuk bagaimana jadi pendamping kekerasan seksual. Ya biasanya kita belajar tentang komunikasi dasar konseling itu buat bagaimana sih kita menghadapi korban dengan dinamika psikis juga ya, dinamika psikis yang sangat ups and downs-nya kerasa banget gitu. Terus abis itu juga kita belajar juga tentang bagaimana sih secara regulasi yang ada di UPI dan juga lingkupnya lebih luas, kayak gitu. Keren banget. Ya Kak, aku jadi dapat banyak sekali insight juga. Mungkin teman-teman dari Koalisi Perempuan Indonesia juga mendapatkan ya. Dan Kak, tadi kan udah menyinggung mengenai kebutuhan korban. Ya, kalau psikologis pendampingnya seperti ini. Ada nggak sih hal-hal lain lagi gitu yang korban bisa dapatkan ketika dia meminta bantuan? Gitu kan, misalkan aku secara psikis nggak apa-apa, tapi aku tuh butuh bantuan ke polisi untuk memenjarakan si pelaku misalnya. Itu seperti apa tuh antara? Nah, kalau misalnya sebenarnya Satgas PPKS sendiri memang adanya di tarafan sanksi administratif ya, sehingga kalau misalnya kita mengeluarkan tindak sanksi secara hukum atau litigasi itu tidak bisa, sehingga tapi kita memiliki peran untuk mereverse kasus tersebut, mendampingi secara psikologis korban dan juga mengakses bantuan lain seperti LBH, lembaga bantuan hukum. Karena hal tersebut penting ya, karena kalau misalnya melihat latar belakang kan kita tidak semuanya gitu ya di lingkup hukum dan memiliki
sertifikasi advokat gitu. Iya, betul. Tapi kalau misalnya untuk pendampingan tahap pertama dan bagaimana untuk mendatangkan ke polisinya seperti apa dan lain-lain, kita memerlukan si bantuan LBH tadi yang lebih lebih capable lah. Kan itu merupakan salah satu etik juga ya di dalam proses pengadvokasian gitu. Oke, terima kasih Kanida. Dan aku sempat bertanya nih, mungkin teman-teman juga bingung nih ya, kayak Kak, apakah semua akses bantuan itu kita harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal gitu atau tidak? Nah, kalau misalnya di Satgas PPKS sendiri ya teman-teman, kalau misalnya ada di kampusnya masing-masing, nah biaya pemulihan, biaya advokasi itu ditanggung oleh kampusnya. Oh, itu di Permendikbud. Di Permendikbud seharusnya gitu. Kayak memang tidak dibebankan kepada korban. Bahkan juga kalau misalnya ada biaya visum dan segala macam, ketika si kasus tersebut sudah terbukti bahwa itu adalah kasus kekerasan seksual, biasanya di apa itu namanya, dibayarinya sama si pelakunya gitu. Oh iya. Tapi kalau misalnya tadi biaya pemulihan dan segala macam, ya korban nggak usah pusing dan risau soal ini gitu. Tapi kalau misalnya apakah ada lembaga-lembaga lain di luar Seperti apa tuh, Kak? di luar universitas, ada banyak banget. Kayak misalnya KBGO sendiri ada Awas KBGO, teman-teman bisa cek di IG-nya, atau SafeNet juga untuk pelayanan. Tadi barangkali teman-teman menemukan pemerasan gitu ya, atau ada pemerasan gitu kepada teman-teman secara online gitu ya. Nah, terus abis itu juga ada ya, sekarang juga ada UPTD PPA ya, Iya, ada betul. P3, ada P2T P2A yang bisa layanannya bisa diakses oleh teman-teman. Dan kalau misalnya di Bandung sendiri ada seperti Samahita, terus habis itu ada LBH yang dapat menjadi menerima layanan aduan tadi gitu, aduan teman-teman mengenai kekerasan seksual bila lingkupnya di luar universitas teman-teman. Karena kalau misalnya di kampus udah fokusnya ke Satgas PPKS biasanya. Semoga ya emang setiap kampus emang benar udah optimize si Satgas PPKS ini, karena emang beneran perannya penting ya. Banget. Kayak gitu sebagai upaya pencegahan di lingkup terkecil di perguruan tinggi. Oke, nah selanjutnya nih Kanida, tadi kita udah bahas banyak sekali tentang korban. Nah, pelakunya nih, belum kita mention. Apakah pelaku kekerasan seksual itu juga punya hak untuk pemulihan juga, Kak? Takutnya kan dia kalau misalkan nggak ditanganin juga akan terus menjadi pelaku. Nah, itu gimana, Kak? Nah, kalau misalnya di konteksnya Permendikbud 30 sendiri, sebenarnya memang sanksi itu ada beberapa hal ya yang perlu itu sesuai prinsipnya, kayak misalnya tidak terjadinya pengulangan lagi gitu. Dan kalau misalnya konseling untuk psikologis untuk pelaku itu ada juga, karena UPI juga sudah beberapa kali mengeluarkan konseling untuk psikologis untuk pelaku ini. Nah, tapi yang dibedakan adalah bagaimana pembebanan biayanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya secara asesmen pelaku, ternyata pelaku perlu untuk datang, biasanya kalau misalnya konteksnya itu di UPI sendiri ya, itu pelakunya yang biasanya si korbannya tuh banyak gitu, dan kejadiannya berulang. Takutnya kan ada secara psikologis ada masalah, sehingga dirujuklah kepada itu dan harus dipenuhi. Jadi kita membuat surat rekomendasi ini. Oke, siap. Terima kasih Kanida, dan memang perlu ya dua-duanya juga ditangani gitu ya. Oke, terakhir nih udah kita sampai ke last question nih Kanida. Aku pengen dong denger rekomendasi nih dari Kanida. Barangkali ada buku atau film atau video yang bisa kita tonton nih untuk lebih memahami tentang KS. Oke, kalau misalnya video-video YouTube-nya Cerdas Berkarakter Kemendikbud, itu bagus banget ya buat memahami secara dasar kekerasan seksual itu apa. Karena dia berangkat dari stigmatisasi kekerasan seksual yang akhirnya dapat diolah sehingga dapat melihat gitu kalau misalnya kekerasan seksual itu sebenarnya seperti apa sih. Itu pertama ya. Terus abis itu kalau film-film teman-teman bisa menonton kayak 27 Steps of May. Itu bagaimana ada upaya pemulihan secara psikologis dan
bangkitnya korban ketika ia setelah menjadi korban kekerasan seksual itu bagus banget. Terus abis itu ada Like and Share. Like and Share itu merupakan menurutku film yang komprehensif untuk memahami bagaimana dinamika psikis yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Di situ juga dimulai kayak misalnya bagaimana sih kekerasan seksualnya terjadi, tekanannya, apa itu ketimpangan relasi kuasa, di situ dilihat dan boleh banget ditonton sih kalau misalnya film ya. Kayak gitu. Oke, Kanida, mungkin kita sudah selesai di segmen terakhir. Tapi sebelum kita penutupan di podcast Ngobrol Bareng Koalisi Perempuan Indonesia, aku pengen dengerin statement terakhir nih dari Kanida, boleh? Oke. Statement terakhirnya ya. Menjadi korban kekerasan seksual itu bukan pilihan kita, karena siapapun dapat menjadi korban kekerasan seksual. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan, mau itu dosen, mau itu mahasiswa gitu. Tidak memandang status, siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual. Tapi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual ini, kita bisa memilihnya dengan kesadaran. Jadi mencegah kekerasan seksual itu dimulai dari diri kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih Kanida. Kasih Tepuk tangan dulu dong untuk kita. Ya, Keren banget terima nih, kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga saja obrolan kita selama 30 menit tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan pernah puas dengan ilmu yang didapatkan ini. Dan tetap teman-teman upgrade. Dan sebagai pengetahuan teman-teman dan juga untuk memproteksi diri teman-teman dari kekerasan seksual. Kalau gitu, saya Putri, Saya Nidan. kita pamit undur diri. Dadah.